on Talk. Let's talk about women's health. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk berkumpul bersama-sama dengan kami, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih dari tim Gyn On Talk pada Dr. Herdana Suartono, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan onkologi. Terima kasih dokter yang sudah mau bergabung dan memberi sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat di desa kedua, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Gyn On Talk lainnya, Dr. Satria, Dr. Ando, Dr. Gina, Dr. Tiara, Kapir dan Kana. Terima kasih atas partisipasinya dan meluangkan waktu bersama kami. Dan pada saat ini kita sudah berada di Balai Desa kedua, di mana pada saat ini kita sudah ada dokter sangat hebat bersama kita, dokter obstetrik ginekologi, yaitu Dr. Herdana Suartono, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan onkologi. Barangkali Bapak Ibu belum pernah ketemu, dan Dr. Herdana juga adalah dokter yang berpraktek di Kota Palu. Ya, terima kasih. Jadi saya berpraktek utama di Rumah Sakit Undata. Jadi saya dokter kandungan, kemudian subspesialis saya adalah kanker. Jadi saya ahli kanker dan ahli tumor. Jadi kalau ada yang miom, perdarahan, kemudian ada kista yang besar-besar, yang kecil, itu saya, atau hamil dengan kista, hamil dengan miom, itu memang di keahlian saya. Jadi memang kebetulan baru saya yang ada di Sulawesi Tengah, ada satu lagi teman saya, Dr. Hardi, masih sekolah untuk mengambil sub yang sama. Jadi kalau untuk ada masalah yang kandungan, baik itu kanker, tumor dan segala macam, jangan takut untuk datang kontrol. Nanti kita akan lihat seperti apa. Jadi bukan berarti tumor itu harus segera dioperasi, harus apa, tidak. Yang penting itu adalah mau untuk periksa. Itu udah, kalau udah mau periksa itu sudah luar biasa dibandingkan kita mau operasinya. Operasi mah belakangan. Yang penting datang dulu, diperiksain dulu, itu yang udah cukup baik, karena supaya tahu kondisi awalnya seperti apa. Kemudian susah punya anak, kemudian sampai menjadi hamil, kemudian melahirkan, kemudian ini menjadi remaja, kemudian dewasa sampai bisa hamil lagi, ya, kemudian sampai dia mengalami menopause. Jadi ini adalah siklus yang ada pada perempuan. Terus kalau laki-laki berarti nggak menopause, ada namanya andropause. Ya, pada laki-laki juga ada, tapi di sini kita laki-lakinya cuma sedikit, jadi nanti yang dibahas banyak yang perempuan. Yang kalau gini-gini biasanya laki-laki itu paling malas ini, karena saya kalau program hamil itu kalau nggak bawa suami biasanya saya suka males. Kenapa? Karena suaminya susah dibilangin. Nanti istrinya bilang, saya dari dokter bilang bapak nggak boleh ngerokok, bapak nggak boleh kopi. Nah, terus saya suruh ngapain? Wah, itu begitu kan, udah marah duluan dia. Terus saya suruh ngapain? Lo kan mau punya anak. Kalau mau punya anak, anaknya anak siapa? Iya kan? Loh, kalau mau anak orang lain nggak apa-apa, nanti kalau nggak mau disuruh nanti anaknya orang lain nanti jadinya, kan aneh gitu loh. Jadi harus ada kesadaran dari pasangan itu untuk ibu rumah tangga atau remaja yang saat ini yang sudah haid. Jadi yang saya mau tanyakan, saat ini ibu yang mengalami haid biasanya demam. Dia demam, apakah itu karena umur atau karena itu ada gangguan lain?
saat dia haid. Kepada kami hanya menanyakan satu pertanyaan saja yang terjadi pada diri saya sendiri ya, mengenai haid. Saya hanya menanyakan kepada dokter kalau selepas haid, maksudnya haid terakhir itu ada bau sedikit. Hanya itu yang saya bisa pertanyakan, apakah itu penyakit atau apa, saya tidak paham. Ya, terima kasih. Mengapa tanpa menstruasi kadang pohon perut itu sakit sekali. Kemudian akhir-akhir ini saya punya menstruasi itu tidak teratur, baru sedikit. Awal-awalnya dia banyak. Ya, saya hanya ingin tahu itu. Halo Sobat Jiners, welcome back to another video. Hari ini kita lagi di Desa K2 dengan tim Jin on Talk, dan di sini kita lagi proker nih. Kebetulan saya lagi KKN, dan di sini Dr. Herdana sudah memberikan materi, dan sekarang kita akan tanya-tanya dulu nih bersama Ibu. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu? Iya, nama saya Elvinan Taite. Saya berasal dari Desa K2, tepatnya di Dusun 3, RT 5. Mengenai kunjungan Dr. Herdana ini lewat mahasiswa KKN dari Universitas Tadulako. Kami sebagai lapisan masyarakat sangat berbangga dan bersyukur bahwa untuk pertama kalinya kami yang ada di pedesaan ini, khususnya kami sebagai kaum perempuan, kami dapat kunjungan langsung dari para dokter untuk menjelaskan bagaimana tentang kesehatan yang ada di desa kami, khususnya kami sebagai gender yang ada di sini, karena selama ini kami hanya sebatas mendengar saja atau hanya sebatas membaca artikel-artikel yang ada tanpa mendengar langsung apa yang dikandung maksud dari setiap apa yang menjadi masalah kami di desa ini. Jadi kami sangat bersyukur kalau pada saat ini kami sebagai masyarakat yang ada, kami mendapat kunjungan langsung dari dokter yang ada di khususnya yang ada di Kota Palu, yang disponsori oleh mahasiswa KKN Universitas Tadulako. Dan harapan kami ke depan ketika para mahasiswa ini sudah menyandang gelar sebagai dokter, ini pun menjadi harapan kami sebagai masyarakat yang ada, kiranya hal ini dapat diberlakukan kepada kami sekalian untuk dikunjungi langsung lagi seperti ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Sepertinya kesan Ibu tentang kegiatan hari ini sangat positif ya. Oke. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, sekiranya tema apa lagi nih atau topik apa yang cocok dibahas apabila Ginonkol datang lagi nih ke Desa K2? Iya, satu kerinduan kami bahwa yang kami sangat rindukan sebagai orang tua yang ada, bagi generasi kami ke depan, yang paling utama adalah penyuluhan tentang narkoba. Iya, ini yang paling utama yang kami harapkan berlaku di desa kami ini, khususnya karena sekarang lagi marak-maraknya narkoba merajalela di desa kami atau mungkin di wilayah Napu ini, supaya hal ini kalau dapat ke depan bisa juga diadakan penyuluhan bagi anak-anak kami, bahkan masyarakat yang ada tentang narkoba. Terima kasih. Oke, halo Ibu berdua. Sebelumnya, kenalkan saya Joshua Pae, saya dari tim Jin on Talk. Untuk sebelumnya kita kenalan dulu. Nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Ati Tunde, saya sebagai kader. Oke, kader Posyandu ya. Untuk sebelahnya Ibu siapa? Nama saya Yohana Tokini, kader PTM. Oke, jadi kedua Ibu ini adalah kader di Posyandu, dan juga Ibu barangkali ini kan ada Jin on Talk datang di Desa K2. Kita mau tanya kesan pesan Ibu setelah mendengarkan atau mengikuti kegiatan dari Jin on Talk ini bagaimana? Kesan-kesannya sih banyak. Kesan-kesannya banyak. Baru kita di sini Baru dapat ilmu dari sini, karena dari sebelumnya kan kami tidak tahu apa ini yang menyebabkan haid, yang haid tidak teratur. Kami berterima kasih sama dokter karena sudah memberikan kepada kami materi, dan materi ini sangat bermanfaat bagi kami, apalagi bagi kami kader yang bisa menyampaikan kepada masyarakat bagaimana itu haid yang tidak teratur. Oke, barangkali Ibu Yohana satu pesan naik kesan lah. Satu pesan ya, kami banyak berterima kasih kepada dokter yang sudah mengunjungi kami di tempat ini, karena dari dokter ini kami dapat ilmu yang lebih banyak, itu kesannya.
Jadi untuk kesan pesannya apa masih mau ditambah nih? Iya. Oh masih ternyata. Ada tambahan. Mungkin kedepannya ini mahasiswa sudah tidak kalah di sini lagi. Kedepannya kami akan jalan-jalan ke Palu, ketemu, kami minta lagi bertemu, kita sosialisasi masalah ini, kami mohon diterima dan kami mohon diberikan juga saran dan masukan. Oke, pastinya dari ibu-ibu sekalian kesan pesannya sangat oke, tambah memahami materi, tambah mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan juga reproduksi wanita ya. Iya. Pastinya para ibu-ibu sekalian masih ingin lagi bertemu dengan Gin On Call untuk memberikan materi. Oke, terima kasih Ibu. Oke, kami dari Gin On Call Pak Kades. Jadi ini adalah Kepala Desa K2. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri nama dulu Pak Kades. Iya. Saya sendiri nama Hendrik Sampali. Oke. Kepala Desa K2. Oke, Pak Hendrik Sampali sebagai Kepala Desa K2. Jadi Bapak tadi kan kita sudah melakukan kegiatannya selama Gin On Call bersama anak KKN. Jadi sebelumnya bagaimana tanggapan Bapak tentang kedatangan anak KKN di Desa K2, KKN Kesehatan, terutama Fakultas Kedokteran? Ya, saya sangat-sangat berterima kasih karena yang pertama adalah bahwa mahasiswa KKN dari Fakultas Kedokteran baru ini kali diadakan di NAPU, khususnya di Bekurehua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa walaupun keterbatasan waktu yang mereka miliki, tapi sangat-sangat antusias untuk tentang masalah program-program mereka dalam pelayanan khususnya di tingkat masyarakat Desa K2. Jadi kami sangat berterima kasih khususnya masyarakat Desa K2 yang ada. Saya pikir itu. Oke, baik, pastinya diapresiasi oleh pihak desa dengan sangat baik. Dan juga barangkali Bapak selama program yang ada anak KKN tentang kesehatan ini bagaimana di Desa K2 Pak Kades? Ya, pada dasarnya bahwa kesehatan di Desa K2 ini punya dinamika tersendiri. Pertama dengan adanya beberapa kesehatan masyarakat yang terganggu, terlebih bagi Desa K2 ini juga merupakan tempat daripada yang namanya sistosomiasis. Jadi ini sangat mengganggu kesehatan daripada masyarakat. Nah, dengan hadirnya daripada anak KKN ini, mereka bisa melakukan pendampingan terhadap keluarga-keluarga yang ada dalam utamanya dalam melindungi diri tentang yang namanya kesehatan. Nah, tentunya kesehatan ini juga ada hal-hal yang lain yang sangat dianu oleh lingkungan, sehingga lingkungan itu adalah bagian penting daripada kehidupan kita untuk menjaga kesehatan kita, dari kesehatan masyarakat terutama rumah tangga atau masyarakat Desa K2 yang ada. Oke, baik. Jadi selama kegiatan program kesehatan oleh anak KKN semua berjalan baik Bapak ya. Dan juga barangkali tadi ini kan kita sudah melakukan kegiatan yaitu Gin On Call, yaitu tentang kesehatan reproduksi wanita. Itu bagaimana Bapak? Sudah didatangkan dokter spesialis ahli kandungan, seperti apa tanggapan dari pihak desa dan masyarakat desa? Oh, itu kami sangat-sangat berterima kasih Joshua. Karena kenapa demikian? Karena mendatangkan dokter ahli ini adalah hal-hal yang sangat-sangat susah. Tapi kami dimotori, disponsori oleh anak-anak KKN yang ada, sehingga semua dokter ahli dan juga para timnya juga mereka hadir di desa ini. Nah, ini sangat memberikan edukasi dan terutama bagi perempuan yang usianya masih subur, ya masih memungkinkan lah untuk melahirkan. Nah, sehingga dengan pengalaman yang ada mereka tukar pikiran dengan dokter. Saya pikir ini sangat baik bagi kami Desa K2. Nah, bagi juga anak KKN, tentunya kalau kami juga menghubunginya juga akan memang agak susah. Nah, sponsornya lah anak-anak KKN yang menghubungi dokter ini sehingga dokter ini bisa hadir. Saya pikir sangat-sangat kami merasa terbantu dengan hal ini. Terima kasih. Oke, barangkali itu saja ya Pak, kesan-pesan selama KKN Kesehatan Fakultas Kedokteran dan terutama kerjasama bersama Gin On Call sudah memberikan materi tentang edukasi kesehatan reproduksi perempuan dan kesehatan masyarakat lainnya Bapak ya. Baik, barangkali sekian dari kami Bapak, terima kasih dan selamat siang Pak Kades. Selamat siang.